Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini kacau. Kacau, sangat memalukan menurut saya pribadi ya. Banjir 3 bulan di Ngastorjo Pati ya, Sekdes. Nasi bungkus hanya dikirim sekali. Kemana pemimpinnya begitu kan ya? Jangan ya hanya sibuk TikTokan dan joget-joget atau pencitraan dan sebagainya begitu kan ya. Ini masalah hak warga begitu kan. Bayangkan ini adalah masalah hak warga, masalah keselamatan warga, masalah perut warga yang harus kita menjadi prioritaskan begitu kan ya. Tidak hanya sana sini lalu kemudian mencari kesempatan begitu kan, ngevlog dan cari konten dan sebagainya begitu kan ya. Ini yang harus kita prioritaskan adalah perut rakyat begitu kan. Masa nasi bungkus hanya dikirim satu kali begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen. Warga Jawa Tengah sibuk mencari cara bertahan hidup. Di sisi lain pemimpin mereka juga masih menjadi gubernur aktif Jawa Tengah malah sibuk safari politik ke luar daerah. Sudah tahu siapa mereka begitu kan ya. Bisa nggak sih Jawa Tengah dikasih PLT gubernur aja ya? Karena percuma ada gubernur aktif sering ditinggal pansos. Betul sekali. Siapa mereka ya? Publik harus tahu sendiri siapa mereka begitu. Gubernur Jawa Tengahnya siapa begitu kan ya. Ya kasihan rakyat seperti ini begitu kan ya. Mau nunggu nasi bungkus yang hanya dikirim satu kali begitu kan ya. Kasihan banget begitu kan ya. Ya, ini yang pencitraan luar biasa begitu kan, dan bahkan bagi-bagi sembako di daerah lain begitu. Bayangkan bagi-bagi sembako di daerah lain, apa yang terjadi selama ini menurut saya pribadi, wah, sedangkan di di daerahnya sendiri butuh bantuan, butuh makanan begitu, apalagi banjir begitu kan. Banjir, badas, dan angka kemiskinan masih menyelimuti di Jawa Tengah begitu. Kenapa gubernurnya di mana? Gubernurnya kan begitu. Apakah hanya sibuk dengan copras-capres bagi-bagi sembako relawannya? Wah, ini miris sekali begitu kan. Bahkan ada yang mengatakan cara-cara rendahan seperti ini akan menghambat kemajuan Indonesia. Miris, betul begitu. Karena demokrasi dibangun untuk bersama-sama begitu kan. Dibangun atas rasa kepedulian rakyat bersama-sama. Jangan hanya segelintir orang lalu kemudian diberi sembako, diberi bingkisan dan sebagainya, apakah masyarakat happy dan sebagainya begitu kan. Sampai antri seperti ini. Wah, ini kacau begitu kan ya. Katanya sih daerahnya lagi kena musibah kebanjiran, tapi yang dikasih bantuan daerah lain. Betul. Ya betul begitu. Wow, ini tertawa begitu kan. Jangan berikan ikan tapi berikan kail. Masa banjir ya warganya dibeli satu kali makan, di mana anggarannya begitu kan ya. Apakah tidak cukup seperti itu? Wah, wallahu a'lam begitu kan ya. Tapi langkah ini menurut saya pribadi, apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar seharusnya tidak menjadi gubernur, berikan ke PLT begitu kan. Kalau mau calon presiden begitu kan, dia kan abu-abu begitu kan ya, tidak merah, tidak hijau, tidak biru begitu. Mestinya Pak Uban kalau masih merasa orang Jawa Tengah ya pasti pakai ini, sementara masih makan gaji dari jabatan tanggung jawab, ditinggal begitu aja tanpa ada rasa malu dan bersalah. Begini mau dicontoh orang nomor satu, opo ora bubar negara nih. Betul begitu. Memimpin Jawa Tengah aja amburadul, apalagi memimpin Indonesia, kan begitu logika kita begitu. Kenapa banyak yang disanjung para buzzer dan cebong? Ya karena seperti itu begitu kan. Karena ingin melawan Anies Baswedan begitu. Dan satu sisi menurut saya pribadi ya tahu sendirilah bagaimana kalau orang-orang yang bisa merusak bangsa kita itu ya orang-orang mereka begitu kan ya, para buzzer dan cebong itu begitu. Dan Departemen Dalam Negeri dan Presiden tidak ada ucapan apapun tentang kelakuan anak buahnya, gubernurnya. Andaikan itu dilakukan oleh Anies pada saat masih menjabat gubernur, ya mungkin hutan belanta politik ramai suara cebong dan dedengkotnya. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu, ada pro dan kontra. Tetapi inilah bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan oleh Pak Ganjar begitu kan ya. Tidak hanya sibuk sana sini di padi begitu kan, foto bareng dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo begitu ya. Maaf ya, sembakonya untuk warga daerah lain. Kan ini lebih penting untuk menambah dukungan. Warga sendiri mah bagaimanapun bisa setia mendukung.
Ganjar Pranowo sibuk pansos ini, wagubnya mana, sekdanya mana, tokoh masyarakatnya mana, pasti ikut juga ya safari Ramadan. Inilah komentar-komentar netizen, kasihan banget begitu kan ya. Masa banjir masih dikirimi hanya satu kali nasi bungkus begitu kan. Sedangkan ya Pak Ganjar sendiri, wah kelihatannya sudah tahu kan ya, ini jalan-jalan terus begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini dikutip dari Detik Jateng ya, 8 Maret 2023, banjir 3 bulan di Ngastorejo Pati, Sekdes, nasi bungkus hanya dikirim satu kali. Wah, keterlaluan menurut saya pribadi, kasihan begitu kan, kena banjir warganya dikirimi satu kali, sedangkan yang lain bagi-bagi sembako di daerah lain begitu. Di mana letak logikanya begitu kan ya? Sebagai seorang pemimpin seharusnya sembako itu kan diberikan kepada daerahnya begitu. Walaupun relawan-relawannya kan bisa mengontrol, silahkan bagi ke daerahnya kan begitu yang kena banjir begitu ya. Banjir masih melanda 40 desa di 9 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ya. Di Desa Ngastorejo, Kecamatan Jakenan, banjir terjadi sejak akhir ya 2022 hingga kini warga Ngastorejo belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Ini dengarkan ya, semoga Pak Ganjar mendengarkan di channel Khodari Podcast Rakyat ini ya. Pantauan Detik Jateng ya di lokasi Rabu 8 ya Maret ya, ketinggian 2 banjir di permukiman Ngastorejo berkisar 30 cm sampai 1 meter. Ngastorejo berada di pinggir Sungai Silonganggo. Ya, jalan desa itu tidak bisa dilalui sepeda motor. Warga menggunakan perahu atau getek ya dari peleleh pisang untuk aktivitas sehari-hari. Bayangkan, dia aktivitas sehari menggunakan kapal ini begitu. Lantas bagaimana mau masak di mana sedangkan bantuan perut rakyat lapar ya. Ini di mana letak logikanya sebagai seorang pemimpin begitu kan? Kok hanya copras-capres sana sini begitu kan? Bantuan relawan sembako sana sini ke daerah-daerah yang lain begitu kan ya? Di mana Kak Ganjar? Keluar dong begitu, bantu rakyatnya sendiri. Kok begitu ya pemimpinnya begitu ya? Jalan desa itu tidak bisa dilalui sepeda motor, warga menggunakan perahu ya atau getek dari pelepeh pisang ya untuk aktivitas sehari-hari. Sekretaris Desa Ngastorejo Parnauto mengatakan warganya kembali kebanjiran dalam 2 pekan terakhir. Padahal, kata dia, banjir sejak akhir 2022 belum sepenuhnya surut. Banjir ini sekitar 2 minggu nih, tapi untuk keseluruhan belum surut tuntas. Masih ada 5 rumah kemarin terendam. Rumah kepala desa ke barat mulai Desember tahun 2022 sampai sekarang. Bahkan dia mengatakan ada 286 rumah dengan total 1072 jiwa yang terdampak banjir. Warganya pun terisolasi karena jalan desa tidak bisa dilewati kendaraan bermotor. Bisa desa ini terisolasi dulu sebelum ada jembatan gantung ya. Ini untuk aktivitas anak-anak sekolah bisa gunakan jembatan gantung jelasnya. Bayangkan hanya bisa menggunakan aktivitasnya bisa juga menggunakan jembatan gantung dulu. Di mana infrastrukturnya di Jawa Tengah kok kacau begitu kan ya? Gimana Pak Ganjar 2 periode begitu kan ya? Katanya mau calon presiden, tahu-taunya ya apa prestasi Pak Ganjar? Benar ya, saya masih yakin apa yang disampaikan oleh siapa itu yang dari kader PDIP sendiri yang mengatakan apa prestasi Pak Ganjar itu. Saya sampai sekarang masih ingat itu begitu kan. Melihat realitas hari ini ternyata Pak Ganjar tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, kalau di media sosialnya wah ini capres sana sini begitu, safari politiknya selfie sana sini, tapi tahu-taunya kenyataannya nol begitu ya. Bahkan ini ketinggian air rata-rata 60 sampai 80 cm ya, sudah terendam 1 meter ya, tapi 30 cm juga banyak di antara 60 sampai 70 cm. Bahkan Parnoto juga menyebutkan bantuan dari pemerintah untuk warganya masih minim. Menurutnya bantuan baru sekali datang berupa 150 paket makanan siap saji, namun jumlah paket makanan tersebut tidak sebanding dengan jumlah warga yang terdampak banjir. Bayangkan, dari 1075 jiwa yang terdampak banjir hanya dikirimi 150 paket makanan siap saji. Di mana begitu kan ya? 1000 begitu. Yang mana yang lain? Masih banyak kelaparan begitu di situ begitu, kasihan masyarakatnya begitu ya, wallahu a'lam begitu. Ya pantesan ya masuk daerah termiskin juga ya. Ini
belum dapat bantuan. Kemarin memang belum bisa bagikan ya, baru 150 paket, masih minim sekali. Nasi bungkus hanya dikirim ya sekali 250 bungkus. Ini mana letak logiknya seorang Ganjar begitu kan, copras-capres sana sini begitu ya, memakan uang rakyat, tetapi tahu-taunya ya rakyat sendiri sudah kelaparan di situ begitu kan, kasihan, kena banjir hampir 2 minggu begitu, ya tidak ada makanan setiap hari datang ke situ. Di mana Pak Ganjar? Sedangkan Pak Ganjar loncat sana ke Medan, loncat sini, pencitraan sana, pencitraan sini, makannya di Medan dan sebagainya begitu kan ya. Terus kemudian selfie sana seorang-orang bekerja becus begitu. Ya, publik sudah tahu hari ini seperti apa karakter Pak Ganjar. Bagaimana untuk memimpin bangsa kita kalau hal seperti ini? Ya, memimpin bangsa kita paling banyak angka kemiskinan semakin naik begitu kan. Ya, saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu memimpin daerah saja sudah tidak becus, apalagi memimpin bangsa kita. Kan begitu logika-logika kita begitu kan ya. Inilah kegagalan Pak Ganjar selama ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.